Kemudian yang ketiga, ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima. Periode pertama Bapak Jokowi memimpin 2014-2019 harus dilakukan pemerintah itu betul-betul laksanakan penyelamatan ekonomi dengan strategi yang tepat, kebijakan yang tepat, dan aksi-aksi yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2021 untuk bantuan-bantuan yang rutin diberikan oleh pemerintah itu datanya saat ini sudah hampir final. Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Sebelum pandemi ini datang, sebelum pukulan ekonomi itu menerpa Indonesia, ekonomi kita sebetulnya sudah mengalami tekanan tahun-tahun terakhir ini. Kita tahu misalkan tekanan terhadap pertumbuhan, utang BUMN dan utang pemerintah memang lumayan besar. Lantas ada persoalan dengan daya beli, ada persoalan dengan penghasilan rakyat, ada persoalan dengan employment. Jadi memang ada tekanan-tekanan awal. Pada periode pertama Bapak Jokowi memimpin 2014-2019 harus dilakukan pemerintah itu betul-betul laksanakan penyelamatan ekonomi dengan strategi yang tepat, kebijakan yang tepat, dan aksi-aksi yang tepat pula. Yang terpukul juga mereka-mereka yang golongan bawah. Maka social safety net, ada bansos apapun berikan. Amerika keluarkan BLT, banyak negara keluarkan BLT. Dulu saya juga BLT memang digebuki kiri kanan, dianggap tidak mendidik. Tapi negara-negara yang maju ketika rakyatnya susah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, BLT itu adalah bahasa internasional, cash transfer, apapun namanya. Kalau tidak mau menggunakan BLT itu juga cara yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021. Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih 110 triliun rupiah dalam melanjutkan program perlindungan sosial. Itu digunakan untuk program kartu sembako 45,1 triliun, yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing 200.000 per bulan per penerima. Kemudian PKH, program Keluarga Harapan, disiapkan 28,7 triliun. Ini untuk 10 juta penerima selama 4 triwulan. Kemudian bansos tunai, ini 12 triliun untuk 10 juta penerima, masing-masing 300.000 selama 4 bulan. Kemudian program Kartu Prakerja, ini 10 triliun. Bantuan langsung tunai dari dana desa, ini BLT desa, ini 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan, ini 3,78 triliun. Yang kita ingin tekankan, yang pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko, tapi ini ada Bu Mensos, Januari harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, yang dulu
diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, lewat banking system. Jadi jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan. Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data. Kemudian yang ketiga, ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data Bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2021 untuk bantuan-bantuan yang rutin diberikan oleh pemerintah, itu datanya saat ini sudah hampir final. Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan hari ini ke daerah, dan itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari. Bu, 1 Januari libur, kita nggak ada libur. Karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa demikian? Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun dengan perputaran. Karena kalau kita lihat, kalau misalkan bantuan untuk sembako itu rata-rata satu bulannya itu 3,76 triliun. Kalau dibagi 500 sekian daerah, kurang lebih ada sekitar 60 miliaran di daerah, sehingga dan itu berputar untuk permakanan. Maksudnya kebutuhan pokok, artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Nah, kemudian kita dengan PT POS akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap 1 minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia, tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda. Nah, kami ingin menyampaikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko bahwa penerima program sembako atau BPNT itu tahun ini adalah 18,8 juta penerima, dan kurang lebih 200.000 per bulan. Itu akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi sesuai juga disampaikan oleh Bapak Menko, dan ini juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi untuk pembelian rokok, dan kami akan pantau. Kami akan pantau karena insya Allah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools, alat untuk kami akan mengetahui belanja apa saja yang akan dengan uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jadi karena itu kita berharap sekali lagi, karena itu akan berpengaruh terhadap rencana-rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jangan kemudian karena beli rokok dan kemudian menjadi sakit. Nah, kemudian untuk program bantuan sosial tunai itu tahun 2021 itu penerimanya adalah 10 juta
termasuk ini seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek. Kemudian penyalurnya adalah PT POS. Dan untuk indeks bantuan per bulannya adalah 300.000 per penerima manfaat. Dan itu kita diberikan oleh pemerintah itu hingga jadi Januari, Februari, Maret, April, selama 4 bulan. Jadi tidak utuh selama 1 tahun seperti program PKH. Karena itu sekali lagi kami juga akan lakukan untuk kontrol untuk pembeliannya. Kami akan buatkan edaran untuk belanja apa saja yang bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah PKH. Untuk tahun 2021 itu adalah 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Himbara atau himpunan bank yang ada di pemerintah. Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi instruksi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan kalau itu terjadi, mekanisme itu terjadi, maka kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi jangan sampai penerima bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok.